Baik, salam kenal semuanya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari yang namanya sampling method ataupun metode sampling. Nah, metode sampling ini sangat penting buat kita pelajari. Nah, di sini kita nah ini ada tujuan pembelajarannya kita ya di hari ini. Yang pertama itu adalah kita bisa menentukan kapan kita menggunakan sampling ataupun sampel saja daripada sensus. Nah, sebelumnya saya pernah jelasin bahwa kalau sensus itu berarti kita gathering data dari semua populasi. Nah, tetapi kalau untuk sampling itu berarti kita gathering data hanya perwakilan dari populasi, ya. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa membedakan ataupun menerapkanlah kapan kita pakai random sampling ataupun non-random sampling. Dan yang ketiga itu kita bisa memutuskan ya kapan dan bagaimana menggunakan teknik sampling ini. Dan yang keempat itu kita bisa jadi lebih waspada ataupun aware ya. Jadi kita lebih teliti juga ya bagaimana menghadapi error-error yang terjadi dari penelitian yang kita lakukan ya. Nah, yang terakhir itu adalah mengerti impact dari central limit theorem dari statistical analysis. Nah, dari kelima ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya saya pernah jelasin populasi sama sampel adalah kalau populasi bedanya ya, ingat kata kuncinya adalah keseluruhan. Jadi whole ya. Jadi secara kalau Anda lihat dari pengertiannya, populasi itu adalah kayak keseluruhan dari manusia ataupun item ataupun objek yang kita teliti. Itu keseluruhannya. Nah, tetapi kalau sampel, sampel itu kalau kata kuncinya itu adalah representatif atau perwakilan. Jadi sampel ini adalah perwakilan dari populasi, ya. Nah, kita bisa lihat nih contoh penggunaan sampling ya. Seperti sampling itu bisa dipakai untuk kayak mengukur rata-rata tinggi dari penduduk yang dari berbagai negara. Ya, contoh ini kayak ada dari China, dari Jepang, dari South Korea, dan bisa juga dipakai buat kita bisa susun sebagai kayak ranking ataupun peringkat dari IQ di negara ASEAN. Nah, habis itu kita juga bisa pakai buat hasil quick count, misalnya pemilu. Nah, ini nih yang harus kalian ingat, ya, harus diingat kapan dan mengapa kita harus memilih sampling dari instead of sensus, ya. Nah, sensus itu kan berarti kan kita menggathering ya atau kita koleksi data, kita collect data dari seluruh populasi. Nah, tapi kalau sampling kan kita collect datanya dari sebagian ataupun perwakilan dari populasi. Nah, berarti kan sampling ini kan bisa dibilang kita ngambil datanya lebih sedikit ya daripada populasi. Oh, maaf, daripada sensus karena sensus kan ngambil keseluruhan. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kita bisa menggunakan sampling. Misalnya pertama, ketika kalau kita mau menggunakan kalau kita mau melakukan sensus misalnya kita perlu kontak ya menghubungi dari semua populasi dan itu bisa jadi makan waktu. Nah, better kita pakai sampling. Nah, bisa juga kalau misalnya nih ketika kalau Anda perlu koleksi data atau gathering data dan kalau mau gathering semua data itu bisa menimbulkan biaya yang sangat besar ataupun ya jadi ada hambatan di biaya. Nah, Anda bisa memilih yang namanya sampling. Nah, yang ketiga adalah bisa juga kita memilih sampling instead of sensus karena sampling sensus ini misalnya kalau kita mau mengecek ya kesediaan dari secara fisik lah dari keseluruhan populasi misalnya itu adalah susah dan impossible tidak mungkin tidak memungkinkan. Nah, Anda bisa memilih sampel. Nah, yang keempat bisa juga ya karena kalau kita mau melakukan
sensus bisa merusak alam, nah better kita pakai sampling. Nah, habis itu juga seperti dan kalau misalnya kita yakin dari hasil sampel, hasilnya juga bisa adekuat. Adekuat itu artinya kayak seimbang, ya, semuanya bisa seimbang kita dapatkan. Nah, itu bisa jadi alasan-alasan kita untuk memilih sampel daripada kita teliti pakai sensus, ya. Dan secara praktek memang saya sebelumnya pernah sampaikan, kita bisa pakai sensus ketika misalnya memang jumlah populasinya sedikit. Misalnya kayak dulu Miss Hasni teliti tentang kinerja BPR. Nah, yang mengisi kuesioner itu kan harusnya direksi. Nah, waktu itu kan total direksi itu hanya 87. Nah, kalau 87 orang kan masih bisa dibilang bisa reachable dan memang time consuming-nya juga masih wajar. Biaya yang dikeluarkan juga masih wajar. Jadi dan memang saya bisa reachable itu kayak saya bisa menjangkau semuanya. Nah, itu bisa sensus, ya. Tetapi kalau misalnya nih contoh, ketika kita mau teliti yang namanya green product. Nah, green product misalnya kita nggak bisa memastikan dong apakah jumlah orang yang punya keinginan membeli green product itu ada berapa banyak, ataupun misalnya kita mau telitinya kayak sekota Batam, keinginan warga Batam untuk menggunakan green product. Nah, bayangkan berapa ratus ribu orang yang harus kita temuin dan minta respons satu persatu. Nah, itu kan bisa dibilang bukan cuma time consuming, cost juga. Dan bisa dibilang impossible ya, kita mau menjangkau semuanya, ya. Nah, itu bisa aja kita bisa pakai teknik sampling ini, gitu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan studi, kita harus bisa memastikan dulu sampel kita ini bisa dijangkau apa enggak, gitulah. Nah, kalau misalnya memang sanggup untuk menjangkau semua unit di populasi, nah silakan pakai sensus. Tapi kalau misalnya tidak bisa menjangkau semua unit populasi, better kita pakai sampling. Nah, kemudian ada istilah yang namanya frame. Frame ini artinya semacam daftar, kalau kita bilang ya. Nah, biasanya ketika kita mau melakukan studi, biasanya kita itu ada istilahnya list populasi ataupun daftar. Misalnya kayak contoh, saya teliti kinerja BPR, berarti saya ada list BPR-nya. Terus ada juga yang teliti misalnya sektor-sektor industri. Nah, industri itu kan juga ada listnya. Ataupun mungkin ada yang mau teliti tentang kinerja hotel. Nah, hotel itu pun juga ada listnya. Nah, list dari populasi ataupun sumber yang kita ambil lah, ya, yang menyediakan daftar ini. Nah, ini kita bilang istilahnya sebagai frame, ya. Nah, kemudian ada dua macam teknik sampling. Yang pertama itu random sampling dan non-random sampling. Random sampling dari kata dasarnya aja ya. Random itu kan acak. Berarti setiap unit populasi yang akan kita teliti itu kita lakukan secara acak. Ya. Dan karena secara acak artinya setiap unit populasi itu bisa memiliki kemungkinan yang sama ataupun peluang yang sama untuk jadi sampel, ya. Nah, tetapi kalau non-random sampling, berarti kan samplingnya tidak acak. Nah, kalau tidak acak, berarti kan semua unit populasi tidak bisa memiliki peluang yang sama untuk jadi sampel. Nah, jadi bedain ya. Nah, ulang ya. Random sampling itu berarti sampling secara acak. Nah, kalau acak artinya semua sampel itu bisa, bukan semua sampel, tapi semua unit populasi bisa memiliki peluang yang sama untuk jadi sampel. Karena acak ini. Jadi contoh, misalnya frame Anda ada 30 perusahaan lah. Ya, 30 perusahaan kalau secara acak kan artinya dari 1 sampai 30 itu mereka semua punya kemungkinan yang sama jadi terpilih, jadi sampel. Nah, tetapi kalau non-random itu kan nggak acak. Kalau nggak acak berarti biasanya dia ada syarat ataupun keterangan yang tertentu sehingga tidak semua unit usaha itu, tidak semua unit
populasi itu punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Oke, kita masuk ke random sampling ataupun teknik sampel yang secara acak. Nah, yang secara acak ini ada 4 macam. Pertama itu adalah simple random sampling. Jadi, dia itu ada tabel. Nanti jadi kita menelitinya berdasarkan dengan nomor-nomor yang tertera di tabel. Nah, yang kedua itu stratified random sampling. Jadi dia berdasarkan strata ataupun kita bilang kayak semacam kelas. Nah, yang ketiga itu systematic sampling. Kalau systematic sampling ini kita hitung interval. Nah, yang keempat adalah cluster sampling. Nah, dia lebih bersifat seperti berdasarkan daerah. Oke. Nah, kita masuk ke yang namanya simple random sampling dulu. Simple random sampling ini memang adalah teknik random sampling yang paling dasar. Jadi, setiap unit populasi diberikan nomor dari 1 sampai sekian. Jadi, sampai N ya. Misalnya kalau unit, misalnya frame-mu ada 30 nomor, berarti 1 sampai 30. Kalau frame-nya 1 sampai 100, berarti kalau frame-nya itu ada 100 perusahaan, berarti 1 sampai 100 gitu. Nah, biasanya nanti ada random number generator yang dipakai untuk menentukan item yang mana yang akan terpilih sebagai sampel. Random number generator ini biasanya berupa tabel. Nah, kita coba lihat ya. Ini ada 30 merek ya, merek perusahaan, nama perusahaan. Ya, ada 30 nama perusahaan yang masuk ke frame kita. Jadi ingat ya, frame itu adalah daftar ataupun list populasi. Nah, sekarang ada nomor 1, 01, 02, 03 sampai 30. Nah, kalau kita misalnya bilang N besar ya, N besar itu mewakili populasi. N besar mewakili populasi, kalau N kecil itu mewakili sampel. Jadi kalau misalnya N besar berarti populasinya ada berapa? Ada 30. Ya. Kalau misalnya kita bilang kita maunya N kecil ataupun sampel kita adalah 6, berarti kita cuma butuh 6 perwakilan dari 30 perusahaan ini. Nah, ini yang namanya generatornya ataupun tabel random number table yang akan dipakai. Nah, dia biasanya bacanya sepasang-sepasang. Jadi contoh, misalnya dari kiri ya, paling kiri atas itu kita cari dari list kita ada nggak nomor 99? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke 43. Ada nggak? Nggak ada. 78 ada nggak? Nggak ada. 79 ada nggak? Nggak ada. 61 nggak ada. Nah, begitu seterusnya kita cari pasangannya. 45 ada nggak? Nggak ada. 73 juga nggak ada. 73 lagi nggak ada. 75 nggak ada. 52 nggak ada. Nah, sampai terakhir nih. Ketemulah 34, 47, 53. Nah, habis itu berikutnya 16. Nah, nomor 16 ada nggak? Ada di list kita. Karena kan tadi nomor list perusahaan kita itu kan dari 01 sampai 30. Nah, 16 itu kan ada di antaranya. Jadi 16 akan terpilih jadi sampel. 18 ada juga terpilih jadi sampel kedua. Nah, habis itu 50 nggak ada. 65, 60 nggak ada. Nah, 01. 01 ada. 27 ada. Nah, begitu seterusnya sampai kita dapat 6 perwakilan. Jadi kayak ini kan perwakilan 1, perwakilan 2, perwakilan 3, perwakilan 4, perwakilan 5, perwakilan 6. Nah, sampai kita udah dapat, memang kita maunya 6 sampel itu, sudah dapat, berarti kita stop. Ya, jadi saya ulangin lagi. Yang namanya random number table bacanya harus 2 angka, 2 angka, 2 angka. Ya, walaupun kayak contoh ini kan 99, 43, 78 bacanya. 78, 79, 61. 45, 73, 73. Nah, kita deret sampai kita dapat nomor yang ada di list ataupun frame populationnya kita. Ya, gitu ya. Nah, carinya sampai berapa banyak, Miss? Carinya sesuai dengan total sampel yang kita butuhkan. Gitu. Nah,
Kita lanjut lagi ke berikutnya tentang stratify random sample. Nah, stratify random sample itu punya nama lain atau disebut sebagai strata. Strata ya. Nah, strata itu jadi gini, ada populasi. Nah, kita bagi lagi ke subpopulasi. Contoh, misalnya gender, level of education, study program, ya. Nah, researcher ataupun peneliti bisa mengembangkan simple random sample dari setiap subpopulasi. Nah, benefit dari menggunakan ataupun menerapkan stratify random sample ini adalah dia bisa mengurangi error yang terjadi. Error itu kayak semacam penyimpangan lah ataupun kesalahan data gitu ya. Nah, kemudian ada istilah proportionate sama disproportionate. Sekali lagi dari bahasa dasarnya, proportionate bahasa Indonesianya itu adalah proporsi. Proporsi. Kalau proporsi itu berbicara tentang persentase, ya. Jadi proportionate itu biasanya dia akan hitung berapa persentase dari sampel yang diambil dari strata masing-masing, ya. Dan itu berdasarkan contoh misalnya populasi dia ada 3 strata, ya 3 kelompok kita bilang. Nah, kalau populasinya dia minta berapa persen, maksudnya proporsi dari kelompok A, kelompok B, kelompok C berapa persen, nanti sampelnya juga ikut. Kelompok A-nya sampelnya sekian, kelompok B sampelnya sekian, kelompok C sampelnya sekian. Nah, tapi kalau disproportionate ini dia tidak proporsi sampelnya, proporsi strata sampelnya itu bisa berbeda dengan proporsi strata di populasinya. Jadi kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh proportionate stratify. Jadi memang berdasarkan proporsi, ya. Nah, yang namanya stratify ini kan dia ada subpopulation. Misalnya contoh studi program. Studi program di UIB lah ya. Nah, studi program UIB misalnya kita bagi subpopulasinya, populasinya adalah mahasiswa UIB, jumlahnya N besar ya, jumlahnya adalah 1000 mahasiswa. Nah, stratanya ataupun kelas yang dibagi adalah berdasarkan studi program. Nah, contoh misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 strata ya. Nah, contoh kalau misalnya kita harus hitung dulu dari 1000 population. Nah, kalau manajemen total populasinya adalah 300. 300 bagi 1000 itu adalah 30%. Dan accounting, misalnya jumlah siswanya total ya, jumlah populasi totalnya adalah 200. Berapa proporsinya accounting dari keseluruhan? Berarti 200 bagi 1000. Dapatlah persentasenya 20%. Nah, tourism juga sama. Nah, biasanya gini, number of student ini pasti sudah diketahui. Cuman kita harus cari proporsinya dulu. Ya, dari total ini kan 1000. Ya, contoh lah kayak tadi, manajemen kan anaknya 300. 300 dari 1000 anak itu berapa persen? Berarti 300 bagi 1000, dapatlah 30. Accounting 200 bagi 1000 jadi 20. Tourism 100 bagi 1000, dapatlah 10%. Informasi sistem ada 150 siswa secara populasinya ya. Berarti 150 bagi 1000, dapatlah 15. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, itu cuman menentukan proporsi populasi. Ini proporsi populasi. Nah, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Anda balik lagi ambil proporsi ini. Contoh, sekarang kan kita butuh number of sampelnya itu adalah 200. N kecilnya 200. Oke. Persentase ini kan udah jadi. Ini persentase proporsi dari populasi. Kalau kita butuh sampelnya 200, berarti manajemen kan 30%. 30% kali 200 berapa? 60 orang. Berarti nanti kita waktu melakukan studi, untuk anak manajemen, kita butuhnya cuma 60 sampel ataupun 60 orang. Accounting kan 20% dari keseluruhan populasi.
Kalau sampelnya butuh 200, berarti 20% kali 200, dapat 40. Tourism kan 10% populasinya. 10% kali 200 jadi 20 orang. Informasi sistem 15% kali 200 berarti kita butuh 30 orang. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, jadi ingat langkah-langkahnya adalah pertama, tentukan dulu proporsi populasi, ya, proporsi populasi. Habis itu barulah proporsi ini dikalikan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Gitu. Ini baru namanya proportionate stratify. Nah, kemudian kita masuk ke kalau disproportionate itu kan karena memang dia beda ya. Jumlahnya beda, jadi memang dia nggak ada hitungannya. Itu karena bisa jadi karena gini, misalnya ketika kita mau melakukan studi lah, contoh yang agak berbau sara, kayak contoh kayak kita bilang agama religius ya. Misalnya kalau kamu melakukan penelitian tentang religiosity terhadap misalnya penggunaan kartu kredit lah. Ya, belakang ini CHS nih soalnya dapat artikel tentang itu. Nah, kalau misalnya kita telitinya di Jawa Barat, misalnya, Jawa Barat kan memang mayoritasnya adalah Muslim. Jadi agak susah ya kalau kita mau bikin secara rata, sedangkan memang mayoritasnya itu jauh lebih banyak itu adalah Muslimnya gitu. Nah, bisa juga kayak misalnya kayak di kota Manado juga bisa begitu kan, kayak kota Manado kan dia mayoritasnya Kristen dan Katolik. Nah, itu mungkin kalau mau hitung proporsinya akan lebih susah. Nah, jadi itu nggak apa-apa kalau 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 stratify, yang penting kita menguasai kelasnya dulu. Ya, jadi kita harus tahu oh populasi itu punya kelompok atau kelasnya. Ya, nama formalnya strata. Nama nggak formalnya ya per kelompok ataupun per grup ataupun per kelas ya. Nah, kemudian kita masuk yang namanya systematic sampling. Systematic sampling ini gampang dipakai ya, convenience dan easy to administration. Kenapa? Karena dia hitung interval. Ya, ini rumusnya. Kalau mau hitung interval, size of intervalnya, N besar bagi N kecil. Jadi jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Ya, nah habis itu barulah kita hitung urutannya, misalnya intervalnya ya. Dengan menggunakan systematic sampling, setiap urutan K, setiap urutan interval, yaitu akan dipilih untuk menjadi sampel studi kita gitu. Contoh, misalnya, oke, contoh ya di sini kita lihat dulu contohnya seperti gini. Misalnya total pembelian ya itu pada tahun sebelumnya adalah diberikan nomor lah, purchase order ya, diberikan nomor 1 sampai 10.000. Berarti total populasi kita itu adalah 10.000. Nah, kalau misalnya kita butuh sampelnya hanya 50 ya untuk audit, nah N besar 10.000. N kecilnya 50. Berarti intervalnya berapa? Tadi kan populasi bagi sampel. Berarti 10.000 bagi 50. Intervalnya adalah 200. Jadi kita kasih nomor dulu ya setiap PO 1 sampai 10.000. Nah, jadi ketika kita mau menentukan urutan sampel, sampel mana yang unit mana yang terpilih sebagai sampel, kita berdasarkan nomor ini, intervalnya 200 ini. Jadi misalnya asumsi ya, asumsi yang first order ya, maksudnya urutan pertama yang jadi sampel kita itu kita mau mulai dari list yang ke 45. Berarti intervalnya kan 45 tambah 200. Jadi sampelnya itu adalah urutan 45 tambah 200, 245. 245 tambah 200, 445. Lalu 645 sampai 50 sampel terpilih. Gitu. Cuman intervalnya jelas ya, 200, 200, 200. Nah, yang menentukan urutan pertamanya siapa itu bebas. Itu biasanya random. Gitu. Kemudian kita masuk ke cluster sampling. Nah, cluster sampling
Biasanya dia ini dia lebih ke kayak maaf ya, mungkin kita bisa lihat langsung kayak gini. Jadi dia berdasarkan area, ya, berdasarkan area dan kelebihannya itu memang lebih gampang lah, lebih gampang dapat targetnya gitu. Nah, kalau non-random sampling, tadi kan kita udah pelajari tuh random sampling ada 4 ya, simple random, stratify, lalu sistematik sama cluster. Nah, kalau non-random juga sama ada 4. Dia ada convenience sampling, judgment, kuota, snowball. Nah, masing-masing itu punya kuncinya ya. Contoh, convenience sampling itu artinya sampelnya itu diambil berdasarkan ya kemudahannya lah. Yang penting memang unit populasinya itu ready, available, dan mau berpartisipasi. Nah, biasanya convenience sampling itu kayak interview door to door, ya. Nah, biasanya ya bisa aja misalnya ketika rumah itu memang harus ada orang, ataupun mungkin rumah itu yang tidak punya anjing, atau rumah itu yang tidak punya ataupun rumah itu dekatnya sama jalan besar. Nah, ataupun ya bisa dibilang intinya convenience sampling itu adalah unit sampelnya itu unit populasinya itu harus benar-benar ya willingly lah mereka bersedia untuk jadi sampel. Nah, karena gini nggak semua unit populasi itu mau di interview, ya. Ada juga orang yang takut, misalnya takut nanti datanya diambil atau apa. Jadi convenience sampling itu berdasarkan kemudahan lah untuk penelitinya aja. Nah, kita lanjut ke judgmental sampling. Nah, kalau judgment ini biasanya menggunakan yang namanya kriteria. Ya, kriteria contoh lah, misalnya kalau di keuangan biasanya kita bisa setting kayak laporan keuangannya harus bermata uang rupiah gitu loh. Jadi ada kriteria yang udah kita tentukan. Jadi karena gini, karena di BEI, di Bursa Efek Indonesia, itu tidak semua perusahaan itu pasti mata uangnya Indonesia. Ada juga perusahaan yang mata uang di laporan keuangannya itu US. Ya, misalnya kayak kenapa kita cuma mau pilih rupiah, ya bisa aja karena kalau dia pakai USD, kalau kita kalikan kurs, nilainya itu jaraknya jauh banget. Ya, bisa dia mungkin labanya itu udah kayak 100 T. Tapi kalau yang perusahaan yang mata uang Indonesia itu paling cuman kayak 200 M, 500 M ke ke ratusan T itu kan jauh gitu ya. Nah, jadi bisa kayak kita berikan kriteria yang kita mau. Nah, kalau kuota ini agak mirip dengan stratify random sampling. Jadi dia ada kelas, ya, misalnya berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu yang dijadiin strata ataupun kelompok, ya. Nah, contoh misalnya, namun kalau misalnya daripada melakukan sampling yang secara acak pada setiap stratum atau setiap strata, nah, researcher itu bisa menggunakan non-random sampling untuk gather data dari satu strata, ya, sampai kuota sampelnya sudah terpenuhi. Jadi contoh misalnya ketika peneliti itu mau melakukan survei dengan mahasiswa UIB, ya, walaupun udah kita kasih subpopulasinya ataupun stratanya berdasarkan program studi, tapi bisa aja peneliti ini ya dia lebih memilih program studi tertentu lah sampai kuotanya penuh. Jadi bagi dia kan lebih mudah juga untuk menyelesaikannya gitu. Nah, yang terakhir itu ada snowball. Kalau snowball sampling itu biasanya kata kuncinya adalah berdasarkan referensi. Ya, jadi misalnya ini biasanya kayak contoh kalau kita mau teliti keinginan investasi saham, kita bisa titip kuesioner kita ke broker. Nah, nanti broker akan bagi ke grupnya dia. Nah, itu snowball. Jadi berdasarkan referensi. Nah, kemudian ada istilahnya error tadi ya. Nah, sampling error itu bisa terjadi. Dan artinya error itu kalau terjadi gimana dong? Berarti sampelnya itu tidak bisa mewakili populasi. Itu bisa terjadi biasanya karena misalnya yang pertama nih gara-gara kehilangan data, missing data, masalah recording, data entry ataupun analisanya error. Ataupun bisa juga
Itu kalau yang pertama ini missing data ini biasanya lebih berupa ke data sekunder. Jadi kita input data keuangan misalnya. Nah, bisa aja kita salah input, salah hitung, salah rumus, sehingga nilainya nggak kebaca. Nah, yang kedua ini kalau misalnya data primer atau kita bagi survei, ya. Nah, biasanya yang bagi survei ini kadang-kadang kita bisa mendapatkan yang begini, konsepnya kurang oke. Contoh, mungkin pertanyaan kita terlalu susah bagi responden. Misalnya dia nggak mengerti. Aduh, bahasanya saya pernah dapat yang kayak bahasanya itu tidak begitu gampang dipahami sama responden, sehingga responden cenderung tidak mengerti jawabnya, sehingga kayak contoh dia jawab pertanyaannya itu jawabannya bisa loncat-loncat gitu, ataupun dia juga kayak nggak konsisten jawabnya. Nah, kemudian bisa juga error terjadi ya karena ada memang orang yang tidak tahu, tidak ingin mengungkapkan, ataupun mungkin ya overstatement lah dari answernya gitu, bisa jadi ya. Oke, nah penjelasannya udah selesai. Nanti saya akan berikan tugas tambahan kuis yang kalian bisa kerjakan langsung ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerti bisa chat di kolom ya, chat di kolom chat. Ya, terima kasih semuanya.